Alam semesta adalah bagian dari saya adalah bagian dari alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta selalu mendukung saya. Benarkah? Bullshit. Soal visualisasi, soal manifestasi. Alam semesta adalah bagian dari saya adalah bagian dari alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta selalu mendukung saya. Benarkah? Bullshit. Coba saja, kalau Anda tidak percaya, visualisasikan setiap hari bahwa Anda adalah bagian dari alam semesta dan alam semesta mendukung Anda. Bisakah apa yang Anda inginkan itu tercapai, terwujud? Tiba-tiba ada jalan menuju ke yang Anda inginkan. Tiba-tiba ada keajaiban. Enggak mungkin. Saya sudah berpengalaman di sana. Pada waktu tahun 2007, ada film yang namanya The Secret. Karena The Secret itu memotivasi saya untuk melakukan visualisasi hampir setiap hari. Kemudian ada juga buku Becoming Money Magnet. Saya melakukan visualisasi juga hampir setiap hari. Dan hasilnya sama saja. Tidak ada perubahan dan tidak ada keajaiban. Sampai akhirnya saya merenungkan, kenapa kok begini? Kenapa kok tidak bisa seperti yang digembar-gemborkan? Kita tinggal visualisasi, kemudian apa yang kita inginkan bisa datang dengan sendiri. Ternyata yang kita visualisasikan itu sebetulnya hanyalah ide atau gagasan apa yang ingin kita ada. Tetapi untuk mewujudkannya, kita memerlukan balance of energy, exchange of energy, pertukaran energi. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan hal itu. Jadi nggak semerta-merta kita cuma memvisualisasikan, kita membayangkan apa yang kita mau, terus kemudian semesta mendukung kita. Nah, kita juga harus mengerti yang dimaksud semesta itu apa. Konsep semesta itu banyak orang tidak memahami, dianggapnya itu adalah perwujudan dari Tuhan. Atau mungkin Tuhan itu sendiri, tapi tidak mengerti bahwa semesta yang dimaksud ini itu adalah semua hal yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua kita, teman kita, semua binatang, tumbuhan, juga barang-barang yang kita miliki dan kita pakai. Dan alam ini juga. Jadi semuanya. Kualitas dari apa yang bisa kita manifestasikan tergantung dari apakah mereka itu mendukung kita. Bagaimana kita bisa didukung mereka kalau kita tidak pernah mendukung mereka? Ya, itu kan yang harus dipikir. Kalau kita sekedar membayangkan apa bedanya kita ini dengan berdoa. Setiap orang berdoa, setiap orang di Indonesia ini punya agama. Karena kita adalah negara Pancasila, mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya menganggap semuanya itu punya agama. Dan semuanya berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Tapi juga ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Apa yang membedakannya? Coba dipikir. Menurut pengalaman saya, setiap kali saya melakukan visualisasi atau doa yang menyangkut dengan ego saya, karena saya ingin kaya, ingin makmur, karena ingin dipuji, karena ingin merasa bisa menyombongkan diri di antara teman-teman. Nah, itu biasanya susah terjadi. Karena yang kita pakai untuk memvisualisasi itu bukan energi dari alam semesta ini. Bisa jadi itu adalah kehendak kita, bukan kehendak alam semesta. Saya pikir ajaran-ajaran law of attraction itu agak sesat karena kita menganggap alam semesta atau Tuhan itu adalah budak kita yang bisa kita suruh-suruh gitu ya, yang bisa kita mintai macam-macam dan kemudian
kita tinggal minta dan kemudian barangnya datang. Ternyata tidak seperti itu. Harus ada equal trade, equal exchange dengan alam semesta. Misalnya saja kalau kita ini ingin uang 10 juta sebulan, nah kita bisa lihat apa yang bisa kita berikan pada alam semesta di sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita layani. Tanpa adanya perbuatan yang bisa kita berikan, ya percuma saja itu nggak mungkin datang. Makin besar keinginan kita, juga makin besar juga yang dibutuhkan untuk mendapatkan hal itu. Saya merasa berhasil ketika saya itu melayani lebih dulu. Saya melayani lebih dulu ke teman-teman, ke keluarga, melayani masyarakat dengan kegiatan sosial, dan kemudian saya baru memvisualisasikan. Dan ya betul, memang ternyata ada keajaiban. Dan juga kesimpulan saya terbukti bahwa harus ada equal trade, ada pertukaran energi dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita berikan. Tidak semerta-merta kita ini meminta terus kita dapat. Jadi ingat ya, harus ada yang kita berikan sebelum kita bisa menerima. Kalau kita mau sukses secara materi, ya kita harus memberikan jalan sukses bagi orang lain terlebih dulu. Baru mereka akan mendukung kita. Semakin kita ini memberi, semakin juga banyak yang bisa kita terima. Equal trade, pertukaran yang sejajar, pertukaran yang sama rata. Ya demikianlah kejadiannya. Demikianlah hukum alamnya. Jadi bukannya saya menentang The Secret atau Law of Attraction, tetapi harus dibarengi dengan apa yang bisa kita berikan. Saya kira sekian. Terima kasih. Salam Raih.